Marus. Ada mau sampein, Pak. Bisa sampein Pak Marus apa? Pak. Pak Marus katanya punya 6 dapur MBG atas nama orang lain ya Pak? Punya dapur MBG 6 ya? Iya, Pak. Pak, ada yang mau sampein, Pak. Ada rencana ke Gubernur Jawa Timur ya, Pak? Apa hanya kasih ke Anwar Sadat aja, Pak? Pak, selain Anwar Sadat siapa lagi, Pak? Siapa lagi, Pak? Tangan kanannya Anwar Sadat ya? Gerindra ya? Ya. Masuk kan buat partai Gerindra ya Pak ya? Pak Bapak dapat 6 dapur MBG-nya Pak atas nama orang lain. Pencucian uang ya Pak ya? Ada lagi. Garda Revolusi Iran atau IRGC, mengklaim telah meluncurkan serangan rudal ke 85 target militer Amerika Serikat di kawasan, termasuk di Bahrain dan Kuwait, sebagai balasan atas serangan terbaru Washington ke wilayah Iran. Rekaman yang dirilis IRGC memperlihatkan peluncuran rudal dengan pesan khusus yang ditujukan untuk para pembela ekonomi Iran. Sementara Kuwait dan Bahrain mengonfirmasi berhasil mencegat sebagian serangan rudal dan drone tersebut. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan oleh kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Tidak peduli dengan perjanjian damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Serangan Israel kembali mengguncang jalur Gaza, menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Sebuah kendaraan sipil yang melintas di Jalan Salah Aldin, Gaza Tengah, menjadi sasaran serangan pasukan Israel pada Jumat lalu. Kendaraan langsung terbakar hebat, sementara tim medis dan warga mengevakuasi para korban. Dalam serangan drone yang menargetkan kendaraan warga ini, sedikitnya 3 warga Palestina tewas. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Bala. Ya pemirsa, militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket untuk menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah.
Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan juga Israel. Ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan juga serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militer. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya mencegah masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter milik Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daara dan Quneitra. Sementara itu pemirsa, sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. Ya, 2 ledakan mobil menewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Sekitar total 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel. Sejumlah kekerasan terjadi di Tel Aviv. Ledakan mobil terjadi di 2 lokasi yang berbeda di Israel. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas menyusul 2 insiden ledakan mobil. Yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon. Surat kabar Israel mengkonfirmasi kematian tersebut meski belum ada pernyataan resmi mengenai pelaku dan penyebab serangan tersebut. Polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Pemirsa, militer Iran mengklaim telah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Pemirsa, rudal dan drone dikerahkan Iran untuk menggempur pusat komunikasi satelit dan fasilitas perumahan pasukan Amerika Serikat di Jubair di Bahrain. Fase kedua dari gelombang kedua operasi Nasr 2 Iran menargetkan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain.